semuanya, nama saya Alifia Dewi Safira, NIM 65 2018 Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan melakukan percobaan sederhana mengenai tenggelam permukaan. Silahkan disimak videonya. Teman-teman pasti pernah melihat semut yang berjalan di atas air. Bagaimana semut bisa berjalan di atas air? Semut bisa berjalan di permukaan air akibat adanya tegangan permukaan, yaitu fenomena di mana terdapat lapisan elastis tipis di permukaan suatu cairan. Kaki semut diciptakan untuk mendistribusikan berat semut, menyebabkan lapisan elastis tipis di permukaan cairan menjadi tertekan, meminimalkan energi potensial untuk menciptakan keseimbangan kekuatan sehingga semut dapat bergerak melintasi permukaan air tanpa menembus permukaan air tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak percobaan 1. Yang diperlukan adalah sebuah sendok teh, sabun ekonomi, 2 buah silet, dan juga larutan A dan B, di mana larutan A berisi air dan juga larutan B berisi larutan sabun. Pertama-tama, kita letakkan silet ke dalam larutan A yang hanya berisi air. Dapat dilihat bahwa silet tetap berada di permukaan air dan tidak tenggelam. Hal ini dikarenakan di bagian bawah permukaan air terdapat gaya antar molekul yang saling tarik-menarik pada segala arah. Sedangkan pada permukaan air, gaya tarik-menarik antar molekulnya hanya menyamping dan ke bawah. Dan ada gaya antar molekul yang diabaikan di bagian atas molekul air yang kontak langsung dengan udara. Hal ini membuat molekul yang ada di permukaan air berikatan semakin kuat dan membentuk lapisan elastis tipis di permukaan air yang selanjutnya disebut dengan permukaan. Itulah mengapa silet pada gelas A tetap berada di permukaan air dan tidak tenggelam ke dasar gelas. Selanjutnya yang kedua, kita meletakkan silet ke dalam larutan B yang berisi larutan sabun ekonomi dalam air. Dapat dilihat bahwa silet langsung tenggelam ke dasar gelas. Hal ini akibat adanya surfaktan atau surface active agent, yaitu senyawa organik yang mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik. Kepala merupakan hidrofilik dan ekornya merupakan hidrofobik. Bagian hidrofobik membentuk inti dari misel, sedangkan hidrofilik terletak di permukaan dan kontak langsung dengan molekul air. Cara kerja surfaktan yaitu dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Surfaktan masuk untuk memperbesar ruang pada ikatan yang dibentuk oleh molekul-molekul air sehingga tegangan yang ada di permukaan air akan mengecil dan silet tersebut akhirnya tenggelam ke dasar gelas. Selanjutnya kita lakukan percobaan kedua dengan cara yang sama dengan percobaan sebelumnya, tapi kita mengganti larutan A dan B menggunakan 4 larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Pada larutan yang pertama, ini ada 1/4 sendok teh sabun ekonomi dalam 150 ml air. Larutan kedua, setengah sendok teh sabun ekonomi dalam 150 ml air. Yang ketiga, 1 sendok teh sabun ekonomi dalam 150 ml air. Dan yang keempat, 2 sendok teh sabun ekonomi dalam 150 ml air. Pertama-tama kita letakkan silet ke dalam gelas yang berisi larutan sabun dengan konsentrasi 1/4 sendok teh sabun dalam 150 ml air. Dapat dilihat bahwa pada konsentrasi ini silet masih berada di permukaan cairan. Selanjutnya yang kedua, kita meletakkan silet ke dalam gelas berisi larutan sabun dengan konsentrasi setengah sendok teh sabun dalam 150 ml air. Pada konsentrasi ini, silet langsung tenggelam ke dasar gelas. Yang ketiga, kita letakkan silet ke dalam gelas berisi larutan sabun dengan konsentrasi 1 sendok teh sabun dalam 150 ml air. Dan silet tenggelam ke dasar gelas. Yang terakhir, silet diletakkan dalam larutan sabun dengan konsentrasi 2 sendok teh sabun dalam 150 ml air. Dan tenggelam. Pada percobaan kedua ini dilakukan untuk menentukan pengaruh besarnya konsentrasi surfaktan terhadap tegangan permukaan suatu cairan. Pada gelas A, silet yang mulanya berada di permukaan cairan akhirnya perlahan-lahan tenggelam akibat surfaktan. CMC atau Critical Micelle Concentration merupakan sifat penting surfaktan yang menunjukkan batas konsentrasi surfaktan dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi surfaktan menyebabkan tegangan permukaan semakin rendah sampai mencapai suatu konsentrasi di mana tegangan antarmukanya konstan. Di atas konsentrasi CMC, surfaktan akan membentuk misel yang membuat penambahan surfaktan tidak berpengaruh lagi terhadap tegangan permukaan.
Itulah mengapa pada gelas 3 dan 4 kecepatan tenggelamnya silet ke dasar gelas berbeda sangat tipis. Baiklah, demikian percobaan yang telah saya lakukan mengenai tenggelam permukaan. Apabila ada tutur kata dan juga kesalahan dalam melakukan percobaan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.